Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabar? Yang pasti sehat selalu ya, dan tetap semangat. Walaupun masih belajar di rumah, tetapi semangat belajar kalian harus tetap ya, harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita di bab yang ketiga atau KD 3.3. Jadi kita sudah bahas, kita sudah masuk ke bab yang ketiga ini. Bab 1 kita sudah lewati, bab 2 sudah, dan bab yang ketiga kita akan mempelajari tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa yang hidup berpindah-pindah tempat. Terus terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Jadi bangsa Dravida itu sendiri adalah penduduk asli India. Nah, terjadi percampuran antara kedua kebudayaan inilah yang menghasilkan yang namanya kebudayaan Hindu. Kemudian perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, zaman Weda, jadi tahun 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama monoteistis ya, jadi walaupun mereka percaya kepada banyak dewa, tetapi mereka meyakini bahwa dewa-dewa yang mereka percayai adalah merupakan manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mereka percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang mereka sebut dengan Brahman. Lalu Weda adalah kitab suci agama Hindu yang muncul pada zaman ini, termasuk dalam golongan Shruti. Apa itu golongan Shruti? Golongan Shruti adalah dalam pengertian yang didengar. Jadi umat Hindu meyakini bahwa Weda itu merupakan wahyu dari Tuhan yang mereka percayai. Pada masa ini atau pada zaman ini, masyarakat dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama, Brahmana, jadi ini golongan ulama dan para pendeta. Kemudian kasta Ksatria, golongan raja, bangsawan, panglima, tentara. Kemudian kasta Waisah, golongan para pedagang. Dan juga kasta Sudra, pelayan semua golongan di atasnya. Kemudian bagian yang kedua adalah zaman Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam suatu yang disebut kitab Brahmana dan Weda sebagai pedoman penyusunannya. Kemudian yang ketiga, zaman Upanishad. Pada zaman ini tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi pengetahuan batin yang lebih tinggi, karena zaman ini adalah zaman orang sudah mulai berfilsafat, tapi filsafatnya atas dasar Weda. Kemudian yang keempat atau D adalah zaman Buddha. Nah, zaman ini dimulai ketika putra raja Sidodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua,
tadi agama Hindu, dan yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Nah, Buddha sendiri sebenarnya adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Asal kata Buddha berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu bernama Siddhodana. Jadi sebenarnya Siddhartha Gautama ini adalah anak dari seorang yang beragama Hindu yang namanya Raja Siddhodana. Nah, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara kalangan Buddha yang melahirkan dua aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Buddha Mahayana sendiri adalah ajaran yang masih dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga mereka masih meyakini adanya dewa-dewi, ya. Sedangkan Buddha Hinayana adalah ajaran Buddha yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, adalah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Jadi yang pertama ada yang namanya teori kesatria, yang mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Jadi mereka mengatakan bahwa di India sering terjadi peperangan yang mengakibatkan banyak prajurit yang bosan dengan peperangan, sehingga mereka keluar dari India, dan salah satu tempat yang mereka tuju adalah Nusantara, dan akhirnya mereka berpindah ke Nusantara dan mereka tinggal dan menyebarkan agama dan kebudayaannya di sini. Kemudian teori Waisa. Nah, teori ini mengatakan agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia di bawah kaum pedagang dari India yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Jadi para pedagang-pedagang dari India ini mereka masuk ke Nusantara, lalu mereka melakukan kegiatan aktivitas mereka, lalu mereka menetap dan menikah dengan penduduk setempat, khususnya di Nusantara. Kemudian ada teori Brahmana. Teori ini mengatakan agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana yang diduga diundang oleh para penguasa lokal. Untuk apa? Untuk melegalkan atau melegitimasi status mereka, supaya status raja-raja yang ada di Nusantara sama dengan raja-raja yang ada di India. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang namanya teori Sudra, yang mengatakan bahwa agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Nah, teori arus balik mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang berperan aktif atau berperan sendiri dalam penyebaran dan mengembangkan agama Hindu Buddha. Dan teori ini mengatakan bahwa orang Indonesia lah yang memiliki kepentingan dan ke India, mereka mempelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha di sana, lalu dibawa ke Nusantara dan mereka mengembangkannya. Oke, itu tadi teori masuknya agama Hindu dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Apa saja kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia? Tentunya banyak sekali ya. Nah, kita akan bahas beberapa kerajaan di sini ya, di materi kita di bab 3 ini.
Yang pertama ada yang namanya Kerajaan Kutai, ya. Nah, Kerajaan Kutai ini kerajaan yang bercorak Hindu. Tempatnya, lokasinya berada di Kutai, Kalimantan Timur. Dan raja yang terkenal di sini adalah Mula Warman. Dialah raja yang terkenal di Kerajaan Kutai ini. Kerajaan Kutai berkembang sejak abad ke-4 Masehi. Keberadaan Kerajaan Kutai dapat diketahui dari 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam. Para ahli memperkirakan Sungai Mahakam menjadi pusat aktivitas masyarakat Kutai. Jadi disinilah tempat Kerajaan Kutai, ya. Jadi daerah kekuasaan Kerajaan Kutai adanya di Kutai, Kalimantan Timur, di sini, ya. Kemudian Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang beragama Hindu. Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Nah, perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara yang ada di sana. Kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi atau percampuran kebudayaan dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan Yupa pada setiap upacara kurban. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara sendiri berlokasi di Jawa Barat di abad yang kelima, dan raja yang sangat terkenal di sana adalah Raja Purnawarman. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua, salah satu kerajaan Hindu tertua. Nah, sumber sejarah yang bisa kita dapat mengenai kerajaan ini adalah dari 7 buah prasasti tadi, ya, 7 buah prasasti. Kemudian juga dari berita Tiongkok atau China yang mengatakan ada sebuah kerajaan di daerah Jawa, gitu ya, di daerah Jawa, di Jawa Barat. Kemudian prasasti tersebut ada prasasti Ciarut, ya, Ciaruteun. Di sini, ini dia prasastinya, salah satu prasasti. Jadi ada 7 buah prasasti, gitu ya. Kemudian berdasarkan prasasti Ciaruteun ini, Raja Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaannya, ya. Jadi ternyata kerajaan Tarumanegara mengalami kejayaan yang luar biasa pada saat Raja Purnawarman memerintah. Nah, di sini adalah lokasinya, ya, lokasi kerajaan Tarumanegara terbentang dari daerah Lebak, Banten sampai ke Jakarta, kemudian Bogor, lalu sampai ke Cirebon di sini, ya. Jadi hampir semua Jawa Barat dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Jadi di sini ada prasasti yang ditemukan di sini, ada prasasti kebun kopi juga, ada prasasti tubuh, gitu ya, di sini. Jadi ini pusat kekuasaan kota, ya, kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian, nah, ini dia peta wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara di sini, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kerajaan Pajajaran, ya. Kerajaan Pajajaran. Oh ya, di sini, di kerajaan Tarumanegara ini akhirnya kerajaan ini terbagi menjadi 2 kerajaan, ya. Ada yang namanya kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, ya. Jadi kerajaan Tarumanegara akhirnya dibagi menjadi 2, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh.
Nah, kita akan masuk ke kerajaan Pajajaran. Nah, kerajaan Pajajaran sendiri adalah kerajaan Sunda gitu yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Jadi ini ada yang beragama Hindu dan beragama Buddha, dan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di sini ya, di Pajajaran. Kemudian abad ke-7 sampai ke abad ke-14 letaknya di Bogor, Jawa Barat. Lalu raja yang sangat terkenal di Pajajaran ini adalah Baduga Maharaja. Itu kerajaan Pajajaran. Dan selanjutnya kita masuk ke kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu bercorak agama Buddha di sini ya. Kemudian pada abad ke-7 sampai abad ke-14 juga letaknya di Jambi, Sumatera, dekat Selat Malaka. Nah, ditemukannya banyak candi dan arca ya di daerah Sumatera ini, di dekat Selat Malaka. Makanya keberadaan kerajaan Melayunya ada di sana. Nah, raja yang terkenal di kerajaan Melayu adalah St. Mauli Warmadewa Adityawarman. Dialah yang memerintah atau memimpin kerajaan Melayu ini ke puncak kejayaannya. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Sriwijaya. Ya, kerajaan Sriwijaya sendiri adalah kerajaan bercorak Buddha. Hidup di abad ke-7 sampai abad ke-15. Letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Daerah ini kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi ternyata kerajaan Sriwijaya merupakan daerah kerajaan yang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara saat itu ya. Jadi antara abad ke-7 sampai abad ke-15. Raja yang terkenal adalah Dapuntahiang. Jadi ada beberapa raja di sana yang memerintah Sriwijaya. Kemudian ada yang namanya Raja Dharma Setu, kemudian Balaputra Dewa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Jadi kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat perdagangan internasional, jalur pusat perdagangan internasional karena letaknya sangat strategis. Nah, ini dia peta wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, berada di sini ya, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga sendiri sering kita dengar namanya kerajaan Holling ya. Holling itu sama dengan kerajaan Kalingga. Nah, hidup di abad ke-7. Lalu kerajaan ini bercorak Hindu dan berlokasi di Jawa Barat. Keberadaan kerajaan Kalingga diketahui dari berita Tiongkok atau China. Menurut berita tersebut, Raja Taceh mengutus pasukannya ke sebuah negeri di selatan yang disebut dengan Holling ya, pada tahun 666, lalu 767, 768 dan 813 Masehi. Pada 674 Masehi, kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Nah, Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana.
Pada masa ini hukum ditegakkan. Ya, pada masa ini hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Tadi Buddha Hinayana adalah ajaran yang murni, gitu ya, murni Buddha, yang diajarkan oleh Buddha, yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Kemudian kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu dan juga bercorak agama Buddha. Jadi di sini ada berapa dinasti? Ada 2 dinasti. Ada dinasti yang namanya dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dan ada dinasti Sailendra, gitu ya. Sailendra beragama Buddha. Kemudian keberadaan 2 dinasti seperti pada bagan di atas menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Ya, kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya Mpu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isyana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan, ya, Medang Kamulan. Ini kerajaan Mataram. Jadi ada 2 agama ya yang berbeda di sana, Hindu dan Buddha. Ada 2 dinasti, ya, dari kerajaan Mataram. Kemudian raja yang terkenal di Mataram kuno ini adalah Rakai Pikatan. Kemudian ada Sanjaya dan Sailendra. Ini raja yang terkenal, ya, di kerajaan Mataram kuno. Dan kerajaan ini sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian kita lanjut ke kerajaan berikutnya adalah kerajaan Medang Kamulan. Ya, ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram. Ya, tadi Mataram kuno. Nah, ini kelanjutannya dari kerajaan Mataram. Nah, kerajaan ini bercorak agama Hindu. Abad ke-9. Letaknya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dekat Jombang, tepi Sungai Berantas. Nah, raja yang terkenal adalah Mpu Sindok, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Kemudian kerajaan berikutnya adalah kerajaan Kediri. Ya, bercorak Hindu. Raja yang terkenal adalah Jayabaya Kartajaya. Kemudian pada akhir kekuasaan Raja Airlangga, ya, kerajaan Airlangga, kekuasaan Raja Airlangga di kerajaan kerajaan apa tadi? Kerajaan Medang Kamulan, ya, Kamulan, kerajaan Medang Kamulan. Pada akhir kekuasaan Raja Airlangga, wilayah kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya Panjalu dan Jenggala. Kemudian sepeninggalnya Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara, ya, antara Panjalu dan Jenggala. Lalu dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Kemudian kemenangan Panjalu atas Jenggala pada 1052 Masehi menandai lahirnya kerajaan Kediri. Nah, ini awal lahirnya kerajaan Kediri sini, ya, yang dipimpin oleh Samarawidjaya.
ya, Samarawijaya. Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjalu Jayati. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Singasari kita sering kenal dengan nama kerajaan Tumapel, ya. Kemudian kerajaan ini bercorak Hindu. Tempatnya letaknya di Singasari, Malang, Jawa Timur pada abadnya yang ke-8. Lalu kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Nah, masa pemerintahan Ken Arok diwarnai intrik politik. Secara berturut-turut penguasa Singasari yaitu Ken Arok, lalu Anusapati, dan selanjutnya Tohjaya, lalu Ranggauni dan Kartanegara. Nah, di sini Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Nah, Anusapati itu sendiri adalah anak dari Ken Dedes yang merupakan istri dari Ken Arok. Tapi anaknya dengan suaminya yang pertama yang dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian Anusapati memimpin Singasari, lalu selanjutnya Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, ya, Tohjaya untuk merebut tahta kerajaan Singasari. Nah, Tohjaya sendiri adalah anak dari Ken Arok, ya. Jadi setelah dia mendengar bahwa Ken Arok telah dibunuh oleh Anusapati, maka Tohjaya menyerang Singasari dan membunuh Anusapati. Lalu selanjutnya Tohjaya dibunuh oleh Ranggauni. Nah, Ranggauni sendiri adalah anak dari Anusapati. Jadi setelah dia mendengar bahwa Tohjaya telah membunuh Anusapati, maka Ranggauni bergegas dan menyerang kembali Singasari, merebut tahta kerajaannya dan membunuh Tohjaya. Dan terakhir, ya, di tangan Ranggauni, dan akhirnya kerajaan Singasari dipimpin oleh Kertanegara, ya, anak dari Ranggauni. Kemudian kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara. Raja Kartanegara naik tahta pada 1268 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kartanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Nah, pada 1275 Masehi, Kartanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pemalayu. Nah, masa pemerintahan Kartanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari. Jadi masa pemerintahannya berakhir, ya, Kartanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari. Lalu kita akan masuk ke kerajaan yang namanya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu pada abad ke-8 sampai ke abadnya yang ke-15. Raja yang terkenal di sana adalah Raja Raden Wijaya Hayam-Wuruk. Peta wilayah kekuasaan Majapahit ini dia di sini, ya. Kemudian peta di atas merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam-Wuruk. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa pada 1355 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam-Wuruk di bawah kekuasaan
Majapahit. Ya, jadi di sini dia ya Majapahitnya. Ya, kerajaan Majapahit. Jadi ini raja yang terkenal di sini adalah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Selanjutnya, salah satu aspek budaya yang berkembang pesat di Majapahit adalah kesastraan. Nah, karya sastra yang berkembang di Majapahit antara lain kitab Sutasoma, Nagara Kertagama, Arjuna Wijaya, Pararaton, Sundayana, Rangga Lawe, dan Sorandakan. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Buleleng. Nah, Kerajaan Buleleng adalah kerajaan Bali yang bercorak Hindu pada abadnya ke-9. Raja yang terkenal di sana adalah Raja Udayana Dharma Udayana Warmadewa. Kerajaan Buleleng diperintah oleh dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa sendiri didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Berdasarkan prasasti Belajong, Sri Kesari Warmadewa merupakan keturunan bangsawan Sriwijaya yang gagal menaklukkan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Masyarakat Buleleng sudah mengembangkan berbagai kegiatan kesenian. Kesenian mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Raja Udayana. Pada masa ini kesenian dibedakan menjadi dua, yaitu seni keraton dan seni rakyat. Makanya di Bali sangat terkenal yang namanya seni. Jadi apapun yang dipegang oleh Bali, orang Bali, maka semuanya akan jadi seni, ya. Golongan sosial masyarakat Buleleng pada masa dinasti Warmadewa sebagai berikut. Jadi golongan sosialnya seperti ini, ya. Golongan penguasa, golongan rohaniawan, kemudian golongan pedagang, golongan ahli, dan golongan petani. Kemudian berakhirlah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, ya, berakhirnya kerajaan Hindu Buddha. Pada akhir abad ke-8, seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam, maksudnya pada akhir abad ke-13, ya, seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan semenanjung Malaya. Akibatnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha menurun sehingga pada akhir abad ke-15 Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan di semenanjung Malaya. Nah, yang menyebarkan agama Islam Jawa dan sekitarnya adalah sekelompok ulama yang disebut dengan Wali Songo, ya. Jadi sekelompok ulama yang disebut dengan Wali Songo. Mereka inilah yang menyebarkan agama dan kepercayaan Islam ke Nusantara. Kemudian bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat yang masih ada sampai kini, sampai saat ini. Jadi sebenarnya banyak sekali pengaruh-pengaruh dan bukti-bukti dari agama dan kebudayaan Hindu Buddha pada masyarakat Nusantara Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Jadi kita akan coba membahas. Yang pertama ada bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad ke-1 Masehi, ya, 1 Masehi sampai abadnya yang ke-15. Jadi cukup lama, ya. Nah, ini mengantarkan masyarakat Nusantara ke kebudayaan tulis atau masa aksara, masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Itu yang tadinya
belum ya. Makanya di bab yang kedua kita sudah pelajari bahwa masa kebudayaan, masa pra-aksara, artinya belum mengenal tulisan ya. Nah, setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara, mulai mengenal yang namanya tulisan atau masa aksara ya, masa sejarah aksara ya, masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Bukti pertama dikenalnya tulisan atau aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa ya, abad ke-4 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jadi ada 7 buah prasasti atau yupa yang di atasnya dituliskan, ada tulisan aksara ya, dan tulisannya dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan itu adalah bahasa dari India. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip. Nah, prasasti itu adalah merupakan sebuah seperti benda yang padat, yang keras, yang diukir, yang dituliskan ya, dan biasanya merupakan penghargaan atau cerita penghargaan kepada seseorang atau kepada raja yang berkuasa saat itu ya. Kemudian ada yang namanya kitab, kitab-kitab yang ada saat itu ya. Jadi ada yang namanya kitab-kitab Mahabharata, kitab Ramayana gitu ya. Kemudian kitab-kitab lain yang ditulis pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Kemudian ada juga manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah atau tulisan tangan yang dikumpulkan ya. Kemudian menceritakan tentang sejarah atau menceritakan tentang tentang raja, kehidupan rajanya, kemudian menceritakan tentang ada resep-resep obat dan sebagainya ya, itu dalam bentuk manuskrip. Kemudian kalau dalam kitab itu berupa puisi-puisi atau cerita-cerita tentang kehidupan raja itu sendiri. Dan huruf yang ada saat itu adalah huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kemudian dalam bidang politik dan sistem pemerintahan, pengaruh Hindu di bidang politik adalah munculnya konsep dewa raja ya, yang tadinya sebelum zaman Hindu Buddha, masih pada saat zaman pra-aksara itu, bangsa Indonesia atau di Nusantara sendiri masih menggunakan konsep kepala desa atau kepala desa lah ya, kepala suku, kepala desa, kepala kelompok, dan dipilih sesuai dengan kelebihannya atau orang yang terkuat di daerah tersebut atau kelompok tersebut. Nah, setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu, konsep itu berubah menjadi konsep dewa raja. Raja adalah titisan atau reinkarnasi dari dewa. Konsep ini mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Jadi raja dianggap sebagai titisan dari yang maha kuasa atau dewa ya. Kemudian pemerintah kerajaan Hindu Buddha di Jawa Tengah bagian selatan bersifat feodal. Nah, feodal itu adalah kekuasaan penuhnya ada di tangan raja.
Hal ini terlihat dari denah bangunan candi-candi induk yang ditempatkan di bagian tengah dan dikelilingi oleh candi-candi perwara. Nah, bangunan candi di bagian utara mencerminkan sistem pemerintahan federal atau masih lebih bersifat demokrasi, ya, demokratis. Sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan kerajaan di sini, ya. Jadi yang tadinya pemerintahan desa, setelah masuknya agama Hindu Buddha, kebudayaan Hindu Buddha, maka sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Kemudian ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. M.J. Puspanegoro dan Nugroho Noto Susanto mencatat pada zaman prasejarah penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang hebat yang sanggup mengarungi lautan lepas. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan, sebagaimana ditunjukkan kerajaan Pajajaran. Kemudian agama dan sosial budayanya. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi yang tadinya sebelum masuknya agama Hindu, masyarakat Indonesia mengenal namanya kepercayaan kepada roh nenek moyang, gitu ya, atau animisme, dinamisme. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Jadi ada golongan-golongan, gitu. Ada kasta ini, kasta itu, ada golongan pedagang, golongan kesatria, ya, seperti itu sampai ke golongan yang paling bawah. Kemudian dari seni bangunan, seni pahat dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu Buddha. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Kemudian burvaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan pemurnian jiwa. Kemudian sarloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Kemudian selain sistem kepercayaan, masyarakat pra-aksara telah memiliki sejumlah keterampilan yang mendukung kehidupan, yaitu bercocok tanam, berlayar, mengenal mata angin dengan mengandalkan rasi bintang, mengenal kesenian wayang, membuat peralatan dari batu, tanah liat, dan logam. Kemudian membangun tempat pemujaan seperti menhir dan punden berundang. Mengenal sistem pemerintahan, yaitu dengan mengangkat kepala kelompok atau kepala desa, ya, primus inter pares, artinya orang yang terkuat di kelompok tersebut yang menjadi pemimpin. Mengenal seni gamelan. Nah, ini sistem kepercayaan masyarakat pra-aksara yang sudah dimiliki, ya, sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha, kebudayaan Hindu dan Buddha. Dengan adanya akulturasi, ya, atau percampuran kebudayaan yang dari kebudayaan pra-aksara dengan kebudayaan Hindu Buddha, keterampilan-keterampilan yang telah ada ini mengalami peningkatan dan mengalami kemajuan pesat ketika masyarakat pra-aksara sudah mulai mengenal yang namanya tulisan, yaitu ketika masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Proses tersebut tampak pada hal-hal sebagai berikut. Aksara dan bahasa. Aksara dikenal oleh penduduk Nusantara sebagai proses asimilasi. Sebelum pengaruh Hindu masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia belum mengenal yang namanya aksara atau tulisan. Orang-orang India membawa budaya tulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.
Dengan mengenal tulisan, Indonesia memasuki yang namanya zaman aksara atau sejarah. Zaman aksara atau sejarah. Kemudian sistem kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang, ya, dan juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu. Dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, termasuk akulturasi, ya, terjadi akulturasi atau percampuran kebudayaan di sini, sistem kepercayaan. Nah, upacara keagamaan atau pemujaan terhadap dewa yang ada di candi, nah ini, ya, merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Disitulah letak akulturasi antara sistem kepercayaan masa praaksara dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi di zaman praaksara sudah ada yang namanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang, ya. Kemudian masuk Hindu-Buddha dengan percaya pada dewa-dewinya dan membangun candi. Dan candi itu merupakan tempat di mana roh daripada dewanya atau rajanya di sana, atau abuh daripada mayatnya di sana disimpan. Jadi sebenarnya candi itu merupakan tempat kuburan daripada raja-raja. Dan ketika mereka beribadah di sana, nah ini terjadi yang namanya percampuran akulturasi, ya, kepercayaan dari yang tadinya praaksara sebelum kedatangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Akhirnya sampai sekarang apa yang kita lihat sekarang seperti itu adanya. Kemudian ke dalam kesusastraan, kesusastraan, ya, karya sastra terkenal berbentuk epos, ya, yang berasal dari India seperti kitab Ramayana dan Mahabharata telah memicu para pujangga Nusantara untuk menghasilkan karya-karya baru. Pembuatan kitab pertama kali dirintis pada masa dinasti Izana, yaitu pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Ia sebagai pelopor pengubahan epik, ya, Mahabharata ke dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno pada zaman kerajaan Mataram kuno. Kemudian pada sistem pemerintahannya, kebudayaan Hindu-Buddha mengenalkan sistem kerajaan dengan konsep dewa raja. Nah, ini sistem pemerintahannya. Konsep ini memosisikan raja sebagai titisan para dewa. Para ahli menganggap konsep dewa raja sebagai hasil proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut penduduk Nusantara. Kemudian di bidang keseniannya, pada masa Hindu-Buddha, bangunan candi dimaksudkan untuk menghormati raja yang sudah meninggal. Candi adalah monumen tempat pendarmaan bagi raja yang sudah meninggal. Bangunan candi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat mendarmakan raja dan memuja dewa dewi tertentu, dan tempat bersemedi para pendeta dan pemuka agama. Kemudian di sistem bangunan dan tata kota. Pada zaman sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya arsitektur. Sejak masa Hindu-Buddha, kita baru mengenal sistem bangunan yang lebih kompleks, tertata rapi, dan bernilai seni tinggi. Bangunan ini itu adalah keraton, tempat tinggal raja,
Ini biasanya terletak di pusat kota dan dikelilingi tembok yang tinggi. Tembok tersebut sebagaimana tampak di Keraton Yogyakarta dan Solo umumnya memiliki 4 pintu gerbang, yaitu gapura yang menghadap ke 4 arah mata angin. Tata letak bangunan yang lazim disebut sistem Macapat, sistem Macapat. Kemudian di bidang seni rupanya, pada masa Hindu-Buddha, masyarakat kita diperkenalkan dengan relief. Relief adalah seni pahat yang berupa ukiran yang biasanya dibuat pada dinding candi, kuil, monumen, atau tempat bersejarah. Terdapat perbedaan yang cukup menonjol antara relief candi Jawa Tengah dan candi di Jawa Timur. Relief candi Jawa Tengah bersifat naturalis, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan relief candi Jawa Timur lebih bersifat simbolis. Seni rupa lainnya adalah dalam bentuk patung dan arka. Kemudian yang kedelapan adalah sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Nah, tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Secara umum, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari politiknya muncul beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adanya pembagian struktur pemerintah. Kemudian dari segi ekonominya, hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Kemudian kemajuan perdagangan rempah-rempah. Dari segi sosialnya, pemberlakuan sistem kasta dalam masyarakat. Dan banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Dari segi budayanya, berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian berkembangnya kesenian bercorak Hindu-Buddha, dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan berkembangnya seni sastra yang menyadur dari kesastraan India. Terima kasih, materi kita sudah selesai untuk bab 3 ini, yaitu KD 3.3 ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan materi sejarah Indonesia. Nantikan materi selanjutnya di bab yang keempat. Sampai ketemu dan tetap di rumah ya. Jaga kesehatan dan jangan kemana-mana.